Derasnya hujan yang mengguyur Kabupaten Pati, Jawa Tengah mengakibatkan Kecamatan Sukolilo diterjang banjir bandang. Sementara di Jawa Timur dan di Lumajang, Jawa Timur, hujan deras juga menyebabkan ratusan rumah terendam banjir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, satu lagi. Banjir bandang yang menyapu Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah membuat masyarakat setempat panik. Air terlihat mengalir deras tanpa hambatan dari Pegunungan Kendeng dan menutupi akses jalan utama Pati Purwodadi. Ketinggian air yang mencapai sekitar 60 cm membuat warga tidak berani beraktivitas. Bahkan salah satu rumah warga di Desa Sumber Soko hampir hanyut terbawa arus air. Setelah terjadi ini rumah di tepi sungai mengalami longsor, yakni mengakibatkan rumah hampir roboh. Itu tepatnya di rumah Bapak Sunoto RT 4 RW 1 Desa Sumber Soko. Selain di Pati, Jawa Tengah, banjir juga menggenangi Desa Sidorejo, Rowokakung, Lumajang, Jawa Timur. Di data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang, sedikitnya 400 rumah terendam banjir dengan ketinggian air bervariasi mulai 50 hingga 90 cm. Tidak hanya mengenai permukaan, banjir juga mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Menurut warga, banjir terjadi akibat hujan deras dengan durasi lama hingga mengakibatkan Sungai Banter meluap ke permukiman. Dari Pati, Jawa Tengah dan Lumajang, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir di jalur Pantura Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah belum juga surut. Situasi di Jalan Kaligawe, Semarang hingga Sabtu malam masih tergenang banjir. Kendaraan yang lewat didominasi truk. Sejumlah sepeda motor yang mencoba melintas pun mogok. Meski ketinggian banjir tersisa 40 cm, polisi mengimbau mobil pribadi tak melintas karena berpotensi mogok. Untuk mengetahui situasi banjir di Semarang, Jawa Tengah, kita telah terhubung dengan jurnalis iNews Doni Mahendra. Selamat malam, Doni. Bagaimana kondisi banjir di Kaligawe, Semarang saat ini? Selamat malam, Gendra. Sekarang saya berada di depan Rumah Sakit Islam Sultan Agung, di mana di belakang saya ini adalah merupakan titik di mana banjir yang paling dalam yang berada di Jalan Kaligawe ini. Jika kemarin ketinggian air itu bisa mencapai 80 cm, saat ini sudah ada penurunan yang disampaikan oleh Kapolsek yang tadi saya wawancarai. Ketinggiannya sekarang hanya sekitar 60 cm. Meski demikian, Kapolsek menghimbau agar masyarakat yang terutama mobil pribadi tidak melewati jalanan ini karena bagaimanapun masih bisa berpotensi macet, mogok, dan juga sepeda motor, dan terlihat baru saja tadi yang melewati juga sempat mogok. Dan untuk alternatif jalan kalau dari arah Demak, kepolisian sudah memberikan pengalihan jalan, yaitu melewati Onggorawe, kemudian ke Meranggen, masuk kawasan Demak, dan kemudian masuk ke kota Semarang, tapi dari jalur Gerobokan. Dan ada juga jalan Walter Moinsidi, di mana jalur itu langsung bisa akses menuju kota Semarang. Meskipun ada genangan, tapi masih bisa dilewati oleh mobil pribadi ataupun sepeda motor. Dan sementara di belakang saya ini antrian truk karena genangan cukup tinggi, tidak seperti sore tadi. Masih banyak juga mobil yang berani lewat, tapi untuk saat ini karena mungkin mereka mematuhi himbauan, hanya truk-truk besar aja yang saat ini melewati di Jalan Kaligawe, terutama ini adalah titik yang paling dalam, yaitu sekitar 60 cm untuk malam hari ini. Chandra. Baik, sementara itu apakah ada pompa yang dikerahkan untuk menyedot air banjir? Kemarin dari BNPB memberikan keterangan bahwa memang ada pompa tambahan sebanyak 8 pompa yang ditaruh di rumah pompa di Kali Tenggang maupun di Kali
Seringin. Nah, itu berupa mobil pompa yang sekarang ditempatkan di sana. Karena tidak maksimalnya rumah pompa yang ada di sana, yaitu hanya berfungsi 2 dan membuat akhirnya banjir ini cukup awet. Baik, terima kasih Doni Mahendra melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Pemprov Jakarta berencana menaikkan tarif Transjakarta dari Rp3.500 menjadi Rp5.000. Kepala Dishub Jakarta menyebut tarif Transjakarta tak mengalami kenaikan sejak 2005. Rencana kenaikan tarif Transjakarta kembali mencuat. Muncul kabar tarif Transjakarta akan naik dari Rp3.500 menjadi Rp5.000 atau sebesar 43%. Kepala Dinas Perhubungan Jakarta, Syafrin Liputo, buka suara. Ia menyebut kenaikan tarif diperlukan untuk menutup penurunan cost recovery atau biaya operasional di Transjakarta. Namun besarannya belum diketahui. Iya, memang untuk tarif Transjakarta kita pahami sejak tahun 2005 sampai saat ini tidak ada kenaikan. Kami sudah melakukan kajian, bahkan dari hasil perhitungan Dinas Perhubungan, cost recovery-nya itu turun. Dari sebelumnya rata-rata 34-35%, sekarang dengan harga inflasi dan sebagainya tinggal di angka 14%. Oleh sebab itu penyesuaian tarif tentu dibutuhkan juga. Syafrin menyebut, sesuai Perda nomor 10 tahun 2014, tarif layanan Transjakarta akan ditetapkan gubernur setelah mendapat persetujuan dari DPRD Provinsi Jakarta. Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut akan mengkaji ulang subsidi transportasi umum di Jakarta. Hal ini imbas pemangkasan dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat sebesar Rp15 triliun. Contohnya, subsidi transportasi kita kan besar sekali. Karena sekarang mau kemana aja kan bayarannya Rp3.500. Ini belum tentu dinaikkan ya, saya hanya menyampaikan contohnya. Nah, berbagai hal yang seperti itu, apakah subsidi transportasi, karena subsidi transportasi kita itu per orang bisa hampir 15.000. Sehingga dengan berbagai hal kami akan kaji kembali. Pemangkasan dana transfer ke daerah membuat anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Jakarta 2026 turun dari Rp95,35 triliun menjadi Rp79,06 triliun. Tim Liputan iNews melaporkan. Bentrokan meletus antara demonstran pro-Palestina dengan petugas polisi di Piazza Verdi, Roma, Italia. Bentrokan antara polisi dengan para pengunjuk rasa diorganisir oleh Global Sumut Flotilla dan kelompok sosial lainnya saat rombongan menuju ke Dubes Israel di Roma. Polisi menggunakan meriam air untuk membubarkan massa saat pengunjuk rasa yang membawa bendera dan spanduk Palestina melakukan perlawanan. Menurut polisi, para pengunjuk rasa melanggar pembatasan dengan berupaya berbaris menuju kedutaan besar Israel serta menentang larangan bergerak di luar area protes yang ditentukan. Pasca gencatan senjata diberlakukan, sejumlah jemaat Kristiani Gaza menggelar doa. Mereka berdoa di dalam gereja Saint Porphyrius untuk korban perang Hamas Israel yang meninggal dunia. Sejumlah jemaat Kristiani Gaza menggelar doa bersama di gereja Santa Porphyrius. Tak hanya umat Muslim, jemaat Kristiani pun menjadi korban kezaliman tentara Zionis Israel yang menyerang Palestina selama 2 tahun terakhir. الفلسطيني في غزة بطلب السلام دائما، لا يطلب الحرب ولا يطلب القتل ولا يطلب الدمار. للأسف كانت الأمور اللي إجت على قطاع غزة كانت نسف كامل لكل مقومات الحياة في قطاع غزة. إحنا مش إرهابيين، إحنا شعب غزة بطلب الحياة دائما وبطلب الأمل دائما. ما فينا أي حدا أغلبية اللي ماتوا في Berlakunya gencatan senjata pada 10 Oktober 2025 menciptakan secercah harapan bagi warga Gaza. Saat ini jemaat Kristen Gaza saling mendoakan agar korban dari peperangan Hamas Israel bisa meninggal dengan damai.